Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinaria, Kristina, dan Rifki akan menjelaskan hasil pembelajaran kami tentang akuntansi beban dan belanja. Pengertian akuntansi beban dan belanja. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berubah pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, sedangkan beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilaporkan pada laporan realisasi anggaran atau LRA dan beban dilaporkan pada laporan operasional LO. LRA disusun dan disajikan dengan basis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual. Ada beberapa perbedaan antara beban dan belanja. Beban diukur dan diakui dengan basis. Yang kedua, akuntansi akrual. Yang ketiga, merupakan unsur pembentuk. Yang keempat, laporan operasional atau LO. Yang kelima, menggunakan kode akun 8. Sedangkan belanja diukur dan diakui dengan basis. Akuntansi kas merupakan unsur pembentuk, laporan realisasi anggaran atau LRA, dan menggunakan kode akun 5. Klasifikasi, pengukuran, dan penyajian beban dan belanja. Klasifikasi beban dan belanja. Beban dan belanja diklasifikasikan menurut satu klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah. Terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban penyusunan aset tetap, amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Yang kedua, klasifikasi ekonomi adalah pengompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang ketiga, klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi penggunaan anggaran. Pengakuan beban dan belanja. Menurut PSAP nomor 12 tentang akuntansi beban dan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peliharaan hak terhadap hak lain pemerintah tanpa diikuti keluarannya arus kas umum daerah. Contohnya, tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang dituliskan di atas. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengukuran beban dan belanja. Belanja dan beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas dari keluaran rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto. Akuntansi beban dan belanja di SKPD mekanisme pengeluaran kas. Akuntansi beban dan belanja di SKPD mekanisme pengeluaran kas. Mekanisme pengeluaran kas terdiri dari belanja LS atau langsung, yaitu kas dikeluarkan langsung dari kas daerah, dan mekanisme UP atau uang persediaan, yaitu dikeluarkan melalui kas pada bendahara pengeluaran. Mekanisme LS, pengeluaran kas untuk beban dan belanja langsung dari PPKD, SKPD hanya menerima salinan dokumen dan mencatat pengeluaran. Setiap pencatatan RK PPKD oleh SKPD dan PPKD akan mencatat rekening resiprokat, yaitu RK SKPD. A. Pencatatan beban dan belanja pegawai. Contoh, tanggal 2 Januari 2021, Bendahara Pengeluaran SKPDA melakukan pembayaran atas beban belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar 3 juta. Pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS. Berdasarkan SP2D, LS, beban, dan belanja pegawai, maka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Beban belanja dan persediaan. Untuk mencatat persediaan, maka digunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Contoh, pada tanggal 20 Maret 2021, SKPD melakukan pembelian barang dan jasa berupa ATK sebesar 5 juta, yang mana ATK tersebut tidak langsung digunakan atau dikonsumsi secepatnya, serta digunakan untuk satu periode anggaran, dan sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut berupa bendahara, pengeluaran yang belum dilakukan pembayaran, serta barang jasa berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh penyimpanan atau pengurus barang dengan surat berita acara serah terima dari rekanan. Berdasarkan catatan tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 20 April 2001, Bendahara Pengeluaran SKPDA melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS dan pembayaran telah diterima oleh rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut, PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut.
Pada tanggal 30 Desember 2021, PPK SKPDA melakukan penghitungan fisik atau stock of name terhadap barang dan jasa berupa ATK yang dibeli, serta pada akhir ATK tersebut belum digunakan. Berdasarkan hasil stock of name akhir tahun 2021, terdapat persediaan ATK sebesar 1.500.000. Maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Kesimpulan, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset dan timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam satu periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilaporkan pada laporan realisasi anggaran atau LRA dan beban dilaporkan pada laporan operasional atau LO. LRA disusun dan disajikan dengan basis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual.